Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perubahan. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Erwin Huda Pratama, NIM 2019 000837. Di sini ada pengertian manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah bentuk usaha yang dilakukan guna mengelola seluruh akibat yang dihasilkan karena adanya perubahan dalam suatu perusahaan. Manajemen perubahan adalah alat atau proses dan juga teknik untuk mengelola manusia pada sisi proses perubahan dalam menggapai hasil yang dibutuhkan dan demi mewujudkan perubahan secara efektif dan pada suatu tim, individu, dan sistem yang lebih luas. Baik, di sini ada beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan rasional. Pendekatan rasional digunakan dengan dasar keyakinan bahwa perilaku orang mampu diprediksi dan mereka akan memberikan perhatian khusus atas kepentingannya sendiri. Dengan memahami perilaku tersebut, maka akan memberikan manajemen perubahan pada suatu strategi yang berguna untuk melangkah. Kemudian pendekatan normatif. Pendekatan ini akan lebih fokus kepada bagian seorang manajer perubahan mampu memberikan pengaruh atau bertingkah laku dengan berbagai cara tertentu agar selanjutnya para anggota manajer mampu melakukan perubahan. Pada dasarnya, manusia akan berubah saat ada suatu perubahan tersendiri bahwa perubahan adalah demi kepentingan yang baik. Kemudian pendekatan kekuasaan. Pendekatan ini akan memaksa pihak manajemen perubahan untuk melakukan caranya secara semena-mena oleh sebagian pihak, secara naif oleh sebagian yang lain, dengan sering menjadi bentuk standar dalam manajemen perubahan. Premis utama dari pendekatan ini adalah mereka yang pada dasarnya patuh akan siap untuk melakukan apapun yang diperintah tanpa atau sedikit usaha dalam meyakinkan. Pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan yang digunakan dalam pendekatan manajemen ini adalah bahwa walaupun mereka berubah berdasarkan insting, namun mereka berusaha menghindari segala bentuk kerugian. Jadi sebenarnya mereka mempunyai kemampuan dalam beradaptasi dengan berbagai kondisi dan situasi baru. Baik, kemudian sini ada beberapa jenis-jenis manajemen perubahan. Yang pertama, smooth incremental change. Perubahan akan terjadi secara lambat, sistematis, dan bisa diprediksi serta mencakup atau seluruh rentetan perubahan dalam kecepatan yang cenderung konstan. Kemudian, bumpy incremental change adalah perubahan yang mempunyai periode relatif tenang dan skala dengan percepatan gerakan perubahan dengan dipicu oleh perubahan lingkungan organisasi dan bisa juga berasal dari internal, seperti adanya tuntutan dalam meningkatkan efisiensi dan perbaikan metode kerja. Kemudian discontinuous change adalah perubahan yang ditandai dengan adanya pergeseran cepat terhadap struktur, budaya, strategi, dan ketiganya secara bersamaan. Perubahan ini bersifat revolusioner dan juga cepat. Kemudian di sini ada fase dan tahapan manajemen perubahan. Yang pertama, fase A, positioning value, menentukan posisi strategis. Fase ini adalah tahapan dalam suatu sistem berpikir di mana apa yang menjadi tujuan atau posisi strategis perubahan bisa dijelaskan secara gamblang. Posisi ini yang akan dicapai dalam suatu perubahan atau perubahan perusahaan atau organisasi. Kemudian fase B, measures goals, mengukur tujuan. Fase ini akan menentukan berbagai ukuran dan mekanisme yang diperlukan untuk menilai apakah tujuannya bisa atau telah tercapai. Fase C, assessment strategi assessment.
Dalam fase ini akan ditentukan kesenjangan antara situasi terkini dan situasi yang memang diinginkan, sehingga dapat ditentukan kebijakan atau mencapai seluruh situasi dan kondisi secara lebih baik. Kemudian fase D, action level atau aktivitas perubahan. Fase ini dalam fase penerapan dan penjelasan strategi yang selanjutnya akan diintegrasikan seluruh kegiatan, proses, hubungan, dan perubahan yang diperlukan untuk bisa mengurangi kesenjangan atau untuk menerapkan tujuan yang sudah ditetapkan pada fase A. Kemudian fase E, environment scan, identifikasi lingkungan eksternal. Fase ini akan melakukan seluruh identifikasi lingkungan eksternal yang mampu memengaruhi perubahan. Hasil dari identifikasi akan memberikan arah dan perubahan yang kelak akan dilakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau berkenan mohon maaf. Salam dan bahagia.